Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel gua yaitu Doi Motorik. Dan di video kali ini gua akan memberikan tutorial ya tentang cara epoksi dalaman tangki CB supaya tidak bocor dan kemudian bensinnya itu tidak tercampur dengan bubuk-bubuk besi lah guys ya. Dan untuk lebih jelasnya kita lihat aja di videonya berikut ini, oke? Nah, ini dia guys. Ini bahan-bahan dan alat-alatnya untuk epoxy tangki CB kalian ya. Nah, dan untuk lebih jelasnya kita langsung aja ya tutorial di bawah ini, oke? Oke teman-teman, kita bahas satu persatu alat dan bahan yang akan kita gunakan dalam mempoksi tangki CB supaya tidak berkarat dan si bensinnya lebih bening ya, masuk ke karburator dan tidak mengganggu ketika kalian sedang gaspol. Oke, yang pertama yaitu tentu saja siapkan tangki CB guys. Nah, tangki CB itu bebas ya, mau yang model gelatik, mau yang model CB 125 itu bebas, tergantung selera kalian. Dan apakah CB-nya ori? Tentu saja tidak ya, nggak usah. Kalau budget pelajar nggak usah yang ori-ori ya, yang lokal aja juga bagus ya, yang penting mah bisa bergaya. Oke ya, ini kebetulan gua ini punya tangki model CB100. Nah tapi ini bahannya bahan lokal ya guys. Nah ini tapi ini bahannya lumayan bagus, presisi juga. Nah ini yang tangki yang kayak gini mah tergantung selera kalian aja lah, dan juga budget masing-masing kayak gitu. Yang pasti ini harus ada tangkinya dulu ya. Dan yang kedua tentu saja yaitu epoxy. Nah, epoxy yang gua pakai yang merah ini nih. Ini udah terpercaya menurut gua ya, karena semua motor gua tangkinya hampir semuanya gua pakai ini ya, dan alhamdulillah tangkinya nggak bocor. Kemudian si bensinnya juga bening ya. Jadi masuk ke karburator itu nggak sama bubuk besi kayak gitu guys. Nah dan ini mereknya Nipe ya, dari Nippon Fine. Tapi maaf ya, ini bukan endorse. Emang ini merek ini yang udah gua percaya gitu dan udah terbukti. Nah ini tulisannya Nipe 2000 dan ada gambar mobilnya warna silver. Nah di sini Exprimer Surprisor ya. Nah yang kayak gini yang gua suka pakai dan udah terpercaya. Nah ini ya boxinya. Bahan yang ketiga yaitu yang pengerasnya alias hardenernya kayak gini guys. Nah gua sama juga, mereknya juga sama, pakai dari Nippon Paint dan Nippon 2000. Dan di sini tertulis Exprimer Surfacer Hardener. Jadi ini artinya adalah pengeras yang epoxy yang tadi. Nah, tapi satu merek ya. Dan ini sepaket ya sama yang tadi, dan karena biar memang dari paketan sananya kayak gitu, jadi fungsinya memang benar-benar keras gitu, dan epoksinya juga tahan lama, nggak gampang luntur sama bensin ya. Baik, kalau lebih jelasnya nih lihat aja nih. Nah ada kan, jelas kan, ada Nippon Fine Nipe 2000 hardener. Nah kayak gini nih ya. Nah ini udah berapa tangki ya, udah hampir 3 tangki ya. Ini pakai ini biar kecil tapi kan dipakainya sedikit, jadi kepakainya beberapa kali guys, dan ini mantap sekali guys, mantap. Dan bahan yang keempat yaitu tentu saja untuk pencairnya gua pakai thinner Mang Cepot. Nah thinner Mang Cepot, nah ini dia Mang Cepot guys. Gua pakai ini ya karena thinner Cepot memang udah terpercaya di kalangan modifikator ahli cat ya. Jadi emang gua nggak aba-aba yang pakainya langsung yang thinner merek Cepot ya, yang kayak gini. Dan ada di sini tertulis super gloss quality, jadi ini kualitasnya yang paling bagus guys. Dan
Ini pokoknya jangan diragukan, ini mantap. Tapi maaf bukan endorse ya, emang gua percaya sama thinner yang merek ini guys, mantap pokoknya. Bahan yang kelima yang tidak kalah penting yaitu yang ini nih. Nah yang ini ya, ini bahan ini apa, wadahnya untuk mengaduk nanti epoxy masuk ke sini, hardener sama thinner masuk ke sini, kemudian nanti diaduk sampai rata ya, kira-kira 2:1 ya. Jadi epoxinya takar dan si hardenernya 1 ya. Tapi itu juga tergantung selera kalian sih sebetulnya, nggak mesti harus begitu ya. Kalau misalnya kekentelan ya tambah dikit, kalau terlalu encer ya tinggal ditambahin lagi aja itu epoxinya. Dan yang satu lagi ini adalah corong ya, gua bikin sendiri corongnya dari aqua bekas ya, dipakai 2 kayak gini guys. Ini bahan yang ketujuh guys, ini adalah ini nih, solasi ban ya. Kenapa pakai solasi ban? Karena kan buat menutup lubang buat bensin, keran bensin yang bawah kan. Nah keran bensin yang di bawah itu harus dicocokin ya, atau ditutup ya pakai alat. Nah gua biasanya suka biar kuat gua pakai ini nih. Nah nanti akan gua masukin ke lubang buat keran bensin ya, sampai ke atas, harus menonjol, harus. Karena apa kan, supaya nanti si epoxinya kan kalau tidak menonjol ke atas itu kan nanti akan tertutupi lubangnya. Nah kalau sampai ke atas kayak gini nanti kan ini terbaluri sedikit pas di bawah udah selesai, maksudnya tangkinya di epoxinya udah kering. Nanti kalau ke bawahnya dicabut kayak gitu kan udah ada bolongnya ya kan. Nah ini pakai ini kenapa, biar kuat. Oke, sebelum gua praktek epoxy tangki CB gua akan bahas dulu nih kenapa sih alasannya gua tangki yang jadul ya, yang klasik itu harus di epoxy. Nah ini tapi ini versi gua ya. Nah kenapa sih gua tangki gua, motor gua semuanya pakai epoxy dalamannya? Karena apa? Karena menurut gua kalau tangki pakai tangki bekas ya, tangki yang udah tua, yang udah makan usia kayak gitu, kenapa pakai epoxy? Karena menurut gua kalau nggak pakai epoxy ini, si tangkinya itu kan karena udah lama ya, udah lama berkarat, berapa puluh tahun yang lalu lah, bisa CB tahun 73 misalnya. Coba bayangkan sekarang ini tahun berapa? Tahun 2023. Nah otomatis meskipun itu ori ya, ori Jepang misalnya pun kayak gitu, tetap kok dalamannya karena udah usia itu, kalau besi itu sekuat-kuatnya besi pasti akan berkarat, mengkikis sedikit demi sedikit. Jadi di dalamnya itu banyak sekali bubuk besinya guys. Nah gua berpikir kayak gini, kenapa sih gua milih buat epoxy semua tangki gua? Jadi tuh pengalaman gua dulu punya tangki ori CB kalung, ori bener itu dari Jepang ya. Memang bahannya kuat, bagus. Kan dulu pas pertama booming CB itu nggak ada yang duplikasinya atau lokalannya yang press kayak gitu. Sekarang yang dari drum kayak gitu jarang. Dulu gua nyari ke loak kayak gitu, ke gerongsong kayak gitu baru nemu. Nah itu baru bisa bikin unit bentukan CB ya. Dan gua ingat waktu itu motor gua dulu punya GA Pro Black Engine, dan gua rubah jadi CB. Nah itu mau bikin CB itu susahnya minta ampun untuk mencari tangki ori CB asli. Nah dari berbagai loak, berbagai daerah gua uber sampai gua nemu satu, itu pun mahal, kemudian dalamannya udah banyak berkarat. Nah gua pakai tuh, jadilah ceritanya
gua jadi CB ya waktu itu, belum CB ireng ya, gitu. CB yang asli dulu tahun berapa ya, tahun 2000-an lah, 99 2000 kayak gitu. Jadi CB gua nggak poksi tuh, ya udah dikuras aja, ya udah buang, kita jalan tuh touring kemana gitu. Pas gua ke Bandung kayak gitu, pulang motor kok berebet gitu, berebet kenapa gitu kan, nggak aneh soalnya nggak mungkin nih motor gua itu mogok. Kenapa? Ini semuanya partnya orisinilan semua ya, orisinilan Jepang semua, nggak mungkin. Ternyata pas dicek, dibongkar di jalan, ternyata di dalam karbu itu banyak sekali bubuk-bubuk besi dan menyebabkan motor gua itu berbet dan nggak nyala guys. Bayangin kalau lagi ngebut pas nyiap bus misalkan, itu karbunya mampet dan pas digas itu nggak mau arasi gitu. Bayangkan itu nyawa kita gimana gitu. Makanya dari pengalaman itu, gua semua tangki gua, motor gua semuanya gua akan pakai epoxy ini ya. Nggak apa-apa, gua katanya ada teman-teman yang bilang nanti juga ngikis sendiri, nggak apa-apa. Tapi kan kalau pakai merek epoxy yang lumayan bagus, itu kan tahan lama ya, tahan lama, minimal si bubuk besinya nggak turun ke karbu, menyebabkan karbu mampet dan motor nggak jalan ya. Kalau pakai ini mungkin memang ada ya sedikit itu mengkikis epoxinya, tapi ke dalam karbu itu nggak sampai mampet parah ya, cuma ada bensinnya rada putih epoxy kayak gitulah, nggak pati bening, tapi nggak ngaruh. Nah gitu, tapi motor bisa jalan, nggak sampai pas kita nyalip bus ataupun mobil tronton kayak gitu, pas digas itu nggak akselerasi, motor melawan kayak gitu, itu wah udah nyawa kita itu taruhannya. Maka dari itu gua mutusin semua motor gua pakai epoxy dalamnya, supaya apa? Supaya bensinnya bening, nggak apa-apa lah. Ada keruh dikit juga nggak apa-apa ya. Ada keruh kalau lama-lama, emang ada keruh namper, tapi nggak ngaruh ke karburator mampet dan membahayakan nyawa kita sendiri sebagai rider CB kayak gitu guys, pertimbangan gua. Tapi ini pendapat gua ya, tapi kalau berpendapat lain itu mohon maaf ya, silakan aja, ini sesuai dengan pengalaman masing-masing rider CB ataupun rider motor yang lain dimanapun di Indonesia. Oke. Nah itu dia alasan gua kenapa semua motor gua tankinya harus di epoxy guys. Dan sekarang mari kita praktek, oke gas. Siapkan tangki CB nya guys, dan kemudian lubang yang ini nih guys, lubang yang ini kita harus tutupin dulu guys ya, biar nanti enggak tertutupi oleh epoxinya guys. Nah gua pakai ini guys, gua pakai ini untuk menutupinnya. Kita masukin aja ke sini guys, nah kayak gitu. Dan ini supaya biar si epoxinya enggak menutupi ya guys. Nah kita ini masukin aja ke sini ya, yang dalam dan yang ngepret ya. Nah kayak gitu guys. Nah ini udah selesai guys. Nanti insya Allah tidak akan bocor bleber ke mana-mana guys, kayak gitu guys. Nah dan kemudian kita siapkan ini wadahnya guys. Nah wadahnya yang satu ini buat mengaduk ya guys. Nah ini masukkan epoxinya yang ini guys. Nah yang ini, nah ini epoxinya kita masukkan ke sini guys. Dikira-kira aja boleh guys, gak mesti harus gua goyang-goyangin dulu ya, biar tercampur rata semuanya guys. Epoxinya gua akan aduk kayak gini guys. Nah supaya bercampur secara rata ya keseluruhannya. Nah setelah tercampur kayak gini,
kira-kira aja ya. Nah, silahkan kalian tuangkan ke wadah ini guys. Kayak gini guys. Nah, kayak gitu dikira-kira aja guys. Secukupnya aja, kalian kira-kiranya mau seperti apa kayak gitu guys. Setelah diaduk, kita siapkan dan pakaikan sedikit thinner ya guys. Nah, kayak gini guys. Tuangin kayak gitu. Secukupnya aja sesuai dengan kebutuhan kalian ya. Nah, ini gua sedikit karena apa tadi pas ngencerin gua udah pakai sedikit thinner. Jadi nggak usah banyak-banyak thinner ya guys. Kita aduk lagi sampai rata kayak gini. Lalu masukkan hardenernya guys, yang ini nih. Nah, kita buka ya guys. Nah, ini udah terbuka guys. Ini wah bentuknya bening kayak gini guys, hardener ya. Ini pengerasnya guys. Nah, kita tuangin aja guys. Dikira-kira 2 berbanding 1 ya guys hardenernya. Secukupnya, baik, straight, ya udahlah. Nah, kayak kira-kira gua kayak gitu guys. Segitu aja cukup hardenernya. Nah, kemudian kita aduk rata lagi guys hardenernya biar tercampur dengan rata ya di sini guys. Oh, biar tercampur rata dan berfungsi dengan baik supaya cepat kering di tangki CB gua guys, kayak gitu guys. Nah, setelah semua bahan tercampur, mari kita masukkan epoxy ini ke tangki ini pakai alat ini yang tadi gue bilang ya, dari potongan aqua bekasnya kayak gitu guys. Dan kemudian masukin langsung ke dalam epoxinya guys, kayak gini nih ya. Nah, kelihatan kan? Nah, kayak gini guys. Masukkan ke dalam tangki sana semuanya guys. Oke guys, gua akan tutup sekarang pakai ini ya, lakban ya, si tutup tangki bagian atas ya guys. Nah, kayak gini guys. Gua tutup biar nggak beleber karena nanti kan gua akan ngocok-ngocok ini ya. Gua akan kocok-kocok semuanya biar tercampur dengan rata guys ke semua bagian dari tangki. Jadi epoxinya nanti gua akan kocok-kocok ya di dalam tangki ini dan gak boleh ada yang keluar ini ya, ininya. Nah, kayak gitu guys. Oke ya, paham ya? Ya, kayak gini kira-kira yang dalam. Ya udah, epoxy udah dalam. Dan sekarang kita akan proses mengkocok-kocoknya ya, biar tangkinya terepoksi semua dalamnya. Oke, ini tangki gua yang udah ada epoxy di dalamnya guys, dan sekarang gua akan ngocok-ngocok ini semua ya. Biar apa? Biar semuanya terepoksi dengan rapi di dalamnya guys ya. Pertama-tama gua akan epoxy dulu yang bagian atas ya. Semua biar rata, semuanya rata. Dan yang paling bawah ini buat terakhir epoxinya, karena apa, nanti kan akan dijemur ya, ini kan akan dijemur. Nah, kayak gini kocok-kocok kayak gitu biar semuanya masuk dan rata epoxinya guys. Boleh ini digoyang-goyang, mau di atas ke bawah boleh, terserah. Mau kayak gini boleh, gua kayak gini juga boleh, bebas aja. Nah, gini. Dan ini udah rata ya guys, alhamdulillah. Tinggal kita jemur guys. Setelah dikocok-kocok tadi ya epoxinya di dalam sana, dan sudah dikira-kira udah rata epoxinya di dalam sana, kita proses terakhir adalah penjemuran ya. Penjemuran itu baik diangin-anginkan ataupun di terik matahari langsung boleh, bebas sesuai dengan selera. Dan karena gua ada punya ruangan khusus, jadi gua di sini diangin-anginin aja di dalam ruangan yang cukup hangat. Dan proses ini sampai kering epoxy di dalam tangki CB sana, sepengalaman gua itu kira-kira 3 hari. Nah, jadi nanti setelah 3 hari kita akan buka
Dan kemudian kita akan lihat apakah udah kering atau belum epoxy yang ada di dalam tangki CB sana ya. Itu teman-teman ya, silakan mencoba ya. Nah, itu dia tutorial tentang cara-cara epoxy tangki CB biar aman dari karat-karat kayak gitu guys. Nah, mudah-mudahan tutorial yang gua berikan bermanfaat untuk kalian semuanya. Dan apabila ada salah-salah kata ataupun salah teknik dan sebagainya, itu mohon dimaafkan karena gua masih tahap belajar. Oke, siap. Jangan lupa like, share, komen, subscribe. Oke.